Halo semuanya, berjumpa kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12. Hari ini kita akan belajar mengenai keadilan, khususnya mengenai keadilan menurut Alkitab. Mari kita mulai pembelajaran kita. Keadilan menurut Alkitab. Menurut Becker, dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu kata sedek dan kata mispat. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan juga hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar dan sesuai. Di dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaiosune. Kata-kata tersebut dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan benar. Keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan diri sebagai yang adil. Allah yang berada di pihak mereka yang benar. Mereka yang tertindas dan hak-haknya dirampas. Mereka yang miskin, janda, anak, yatim piatu. Dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Melalui tindakan yang adil, maka shalom Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 7 sampai 13 dan ayat 21 sampai 27 dan juga dalam Yeremia 9 ayat 24. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Ayat-ayat berikut ini menunjukkan kebenaran tersebut. Misalnya di dalam Mazmur 145 ayat 17 yang berbunyi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kemudian dalam Zefanya 3 ayat 5 dikatakan, tetapi Tuhan itu adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Dari berbagai pemaparan tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil. Artinya, Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah dapat dirasakan dalam berbagai cara. Antara lain, yang pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Dua, Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, yaitu mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Yang ketiga,
Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarnya dengan hukuman. Yang keempat, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan perbuatan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakan. Dia mencintai kebenaran, tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman, tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Keadilan Allah menjadi amat nyata melalui kedatangan Yesus Kristus yang telah menebus dan memperdamaikan manusia dengan Allah. Dalam keadilannya, Allah mengirim Yesus Kristus untuk merestorasi hubungan manusia dengannya. Anugerah keselamatan merupakan bukti keadilan Allah bagi umatnya. Dasar dari keadilan Allah adalah kasih dan pengampunan. Begitupun seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Mengkaji perumpamaan Alkitab tentang keadilan. Di dalam Matius 20 ayat 1-16 dikatakan seperti ini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bila kita adalah pekerja yang mulai bekerja pada pukul 5 sore, maka apa yang akan kita rasakan? Apakah perasaan kita akan berbeda bila kita mulai sejak pagi sekali? Mana yang lebih kita sukai? Bekerja dari pagi atau dari sore hari? Bila ternyata upahnya akan sama saja, yaitu 1 dinar untuk seharian kerja. 1 dinar adalah upah yang layak untuk seharian kerja.
kira-kira antara 40 sampai 80 ribu rupiah. Kemungkinan besar kita akan memilih untuk memulai pada pukul 5 sore dan selesai pukul 6 sore dengan mendapatkan upah sebesar sedinar. Sepintas, kita cenderung menilai bahwa yang memilih datang pada sore hari dan bukan pagi hari adalah pemalas. Hanya mau enak-enak saja. Kerja sebentar tapi mendapatkan upah penuh seperti pekerja yang sudah mulai kerja sejak pagi hari. Namun bayangkan bila kita memang butuh pekerjaan dan sudah menunggu sejak pagi hari untuk pekerjaan yang dapat memberikan upah yang layak. Sejak pagi hari kita sudah berharap ada yang mau memperkerjakan kita. Sayangnya, hari berjalan terus dan yang kita nantikan tidak kunjung nampak. Sinar matahari yang hangat kini menjadi semakin terik. Bahkan sudah semakin tenggelam, menandakan malam akan hadir. Pekerjaan yang kita tunggu-tunggu sejak pagi tidak kunjung datang. Kita sudah tidak bisa lagi berharap bahwa ada yang akan datang memberikan pekerjaan. Tetapi ternyata dugaan kita salah. Ada seorang pengusaha menawarkan pekerjaan untuk diselesaikan saat itu juga. Kita tidak percaya, namun tawaran ini terlalu menarik untuk ditolak. Kita pun sepakat untuk pergi ke tempat usahanya, yaitu kebun anggur, dan mulai bekerja sebisa kita. Di situ, kita melihat sudah ada sejumlah pekerja, bahkan ada yang sudah mulai bekerja sejak pagi-pagi sekali. Dalam hati kita iri terhadap mereka yang sudah memiliki pekerjaan sejak pagi hari, sedangkan kita berharap seharian tanpa kepastian apakah kita akan mendapatkan pekerjaan. Namun, kita singkirkan rasa iri itu dan langsung bekerja sebaik-baiknya sambil berharap agar esok hari kita tidak terlambat untuk mendapatkan pekerjaan. Menunggu dalam ketidakpastian sungguh tidak enak, apalagi bila ada anggota keluarga di rumah yang juga menunggu kita pulang sambil membawa uang untuk membeli makanan. Kini pukul 6 sore tiba. Saatnya pekerja berhenti bekerja. Kita juga sudah harus berhenti, padahal kita berharap bisa bekerja lebih lama agar upah yang diterima bisa cukup untuk membeli makanan. Dalam hati kita tahu bahwa kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan upah yang sama besarnya dengan yang sudah mulai bekerja dari pagi hari. Namun mendapatkan upah walaupun sedikit masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata nama kita dipanggil lebih dahulu oleh sang mandor. Kita diberikan uang sedinar sebagai upah bekerja sejak pukul 5 sore tadi. Kita bersyukur, ternyata bekerja sejam diberikan upah yang layak seakan-akan kita sudah bekerja seharian penuh. Apakah betul kita bersyukur untuk upah yang kita terima? Tentu saja bukan. Kita akan mendatangi sang pengusaha dan menyatakan ungkapan syukur untuk kebaikannya. Tapi tunggu dulu, pada saat itu juga, kita mendengar gerutu dan omelan dari pekerja yang mulai bekerja sejak pagi hari. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka mendapatkan upah yang sebesarnya sama dengan upah kita. Padahal mereka sudah bekerja lebih lama. Tentu perasaan kita menjadi tidak karuan mendengarkan gerutu itu, bukan? Kita tidak tahu harus menjawab apa atau harus bersikap bagaimana kepada mereka. Ternyata kita tidak perlu menjawab apapun karena sang pengusaha sudah memberikan penjelasannya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saat itu juga, kita menyadari bahwa kita berada di dalam perlindungan orang yang mempedulikan kita, yang tahu apa yang kita butuhkan, yaitu upah yang layak. Kata-kata sang pengusaha, yaitu aku mau memberikan kepada orang yang terakhir ini sama seperti kepadamu, sungguh menyejukkan dan sekaligus melegakan, karena kita merasa dihargai oleh sang pengusaha.
Perhatikan bahwa sang pengusaha memberlakukan baik prinsip keadilan maupun prinsip kasih karunia. Apa yang layak diterima seseorang, itulah yang diberikannya. Ini berlaku kepada para pekerja yang mulai bekerja dari pagi hari. Para pekerja ini bisa menuntut andai kata sang pengusaha tidak memenuhi bayaran sedinar, seperti yang sudah disepakati sejak awal. Namun, pada pekerja yang datang paling terakhir, yang berlaku adalah prinsip karunia. Pemberian berdasarkan kasih karunia adalah pemberian yang tergantung kepada kemurahan hati si pemberi. Dalam hal ini, kita selaku orang yang menerima kasih karunia tidak bisa menuntut agar si pemberi memberikan apa yang kita harapkan. Kita adalah pihak yang pasif, hanya menerima saja apa yang diberikan. Karena yang aktif justru adalah pemberi kasih karunia. Posisi ini berbeda dengan yang menerima keadilan. Diperlakukan adil adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Karena itu, merupakan hak yang harus kita terima. Orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Ketika Allah bertanya kepada Salomo apakah yang ia minta darinya, maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah. Sebagai seorang raja, Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sebagai bekal untuk memimpin rakyatnya, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmat-Nya. Allah memenuhi permintaannya. Hikmat Allah dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal itu terbukti ketika orang membawa kepadanya 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi, Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar. Dengan hikmat yang benar dan berasal dari Tuhan, ia tahu manakah di antara 2 orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Keadilan, demokrasi, dan HAM. Beberapa prinsip mendasar yang dapat menghubungkan keadilan, demokrasi, dan HAM adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap kesetaraan mengandung makna bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya. Kesetaraan akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat dan mempunyai itikat baik secara fungsional dan profesional. Prinsip inilah yang membedakan demokrasi dengan sistem-sistem yang lain. Melalui kesetaraan ini, semua orang sama di hadapan hukum. Semua orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya. Kedua, kemerdekaan dan kebebasan atau freedom. Prinsip inilah yang seringkali menjadi momok bagi demokrasi sendiri. Banyak orang cenderung menyalahgunakan kekuasaan sebagai alat untuk menindas sesama serta merampas kemerdekaan dan hak-hak asasinya. Berbeda dengan Salomo yang dipimpin oleh hikmat Allah sehingga ia memimpin dengan adil dan bijaksana. 3. Prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Penghargaan terhadap keberagaman menjadi penopang bagi terwujudnya keadilan, demokrasi, dan HAM. Pada masa kini, pergerakan manusia dari berbagai belahan dunia amat tinggi, sehingga dalam satu negara hidup berbagai bangsa, suku bangsa, budaya, maupun agama. Keberagaman ini dapat melahirkan konflik. Namun potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman manusia. Selain itu, terpeliharanya keberagaman juga dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang mulia sebagai ciptaan Allah. 4. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Jadi keadilan akan menopang kebebasan tiap orang untuk memilih pemimpin yang baik dan benar, serta mengemukakan pendapat demi kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya, yang kelima adalah integritas, yaitu kesesuaian antara kata dan perbuatan,
antara cara dan pencapaian-pencapaian. Cara yang benar, jujur, dan adil akan menghasilkan buah yang baik. Tujuan yang baik tentu ditempuh dengan cara-cara yang baik dan rasional. Implikasinya adalah politik yang mengandalkan moral dan hati nurani. Yang terakhir atau keenam, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebaliknya, keadilan merupakan kunci utama dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Memupuk sikap adil sejak dini. Sama seperti halnya memupuk demokrasi, sikap adil harus dipupuk sejak dini. Kita tidak bisa memiliki sikap adil bila kita tidak pernah merasakan diperlakukan adil. Dengan kata lain, pengalaman diperlakukan dengan adil akan memupuk sikap adil terhadap orang lain. Dari mana kita merasakan diperlakukan dengan adil? Tentunya dari pengalaman di keluarga dan sekolah sebagai unit dan lembaga pertama yang dialami oleh individu. Seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sejak kecil, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak boleh ada anak yang menganggap bahwa dirinya lebih istimewa dari saudara-saudara kandung lainnya, maupun menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk memupuk sikap demokratis sejak dini, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu yang memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Penghargaan kepada pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak, yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain. Melengkapi sikap demokrasi ini, sikap adil dibutuhkan bila individu merasakan bahwa ia sama berharganya dan sama istimewanya dengan orang lain. Dasar dari ini adalah bahwa setiap orang sama berharganya di hadapan Allah. Beberapa penelitian, misalnya Howe, Kate Brown, dan Hadwin pada tahun 2008, menunjukkan bahwa seorang anak yang berusia 5 tahun pun sudah memiliki kemampuan empati, yaitu belas kasihan kepada orang lain. Memiliki rasa tidak tega melihat orang lain mengalami kekurangan dibandingkan dengan dirinya. Tentunya rasa belas kasihan tidak mendadak tumbuh begitu saja. Hal ini harus dibiasakan terus-menerus sejak dini. Tuhan Allah Pencipta semesta membuat segala ciptaan baik. Hal ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 31. Perhatikan kata segala dalam ayat ini. Walaupun di Mazmur 8 dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, namun keselarasan dengan ciptaan Allah lainnya harus dijaga. Sebagai makhluk yang mulia, justru manusia memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga keselarasan ini. Keserakahan dan kesenang-wenangan manusia demi kepentingan dirinya justru membawa banyak bencana. Misalnya saja, pada bulan Oktober 2015, di mana musim hujan belum tiba untuk wilayah Indonesia wilayah Barat, terjadi bencana asap di wilayah Riau, Sumatera Barat yang mengakibatkan sejumlah penerbangan dibatalkan selama berhari-hari. Penduduk di wilayah tersebut juga mengalami sesak nafas, bahkan ada beberapa yang meninggal. Dari mana asap ini muncul? Dari tindakan para penebang liar yang menggunakan cara cepat, namun terkutuk, untuk mengganti pepohonan di hutan dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan secara cepat, atau menjadikan lahan pemukiman yang tentunya juga liar. Sebetulnya, setiap hutan lindung dijaga. Namun, para penebang liar tetap dapat melakukan pembakaran hutan ini. Bahkan yang lebih mengenaskan, sejumlah perusahaan besar terlibat dalam penebangan pohon-pohon di hutan sehingga menimbulkan bencana asap. Dari peristiwa ini, dapat kita lihat bahwa ketika manusia mementingkan dirinya sendiri,
sedangkan keselarasan dengan manusia lain dan lingkungan tidak dijaga, maka yang terjadi adalah bencana. Gundulnya hutan juga mengakibatkan banjir. Walaupun hutan gundul bukan satu-satunya penyebab banjir, karena bisa juga ini ulah manusia yang membuang sampah ke sungai, sehingga terjadi pendangkalan. Apoloni dan McDougall pada tahun 2011 memberikan beberapa perspektif terkait dengan tema mengapa kita harus memberikan perhatian besar terhadap keadilan bagi semua, yaitu perspektif Kristiani, ilmiah, dan historis. Istilah keadilan ekologis merujuk pada pemahaman bahwa manusia haruslah hidup dalam keadaan damai dengan lingkungannya, serta menyadari adanya saling ketergantungan antara berbagai unsur di lingkungan. Dengan demikian, keadilan ekologis justru mengangkat derajat manusia yang memang diberikan tugas istimewa oleh Tuhan untuk bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkannya dan menguasai binatang. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Perintah ini tentu harus dijalankan dengan bijak. Misalnya bila perintah beranak cuculah dan bertambah banyak dianggap sebagai perintah untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya ternyata tidaklah tepat pada masa kini. Dunia dengan isinya memiliki keterbatasan. Jumlah manusia yang banyak menyebabkan makanan yang tersedia menjadi terbatas. Pemerintah Tiongkok pernah mengeluarkan peraturan bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Peraturan ini dibuat untuk membatasi jumlah penduduk yang terus meningkat. Padahal sumber daya alam tidak memadai. Dampak dari peraturan ini adalah banyak bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Mengapa? Karena budaya Tionghoa menganut sistem patriarkat. Artinya garis keturunan dilanjutkan oleh anak pria. Bila keluarga hanya mempunyai satu anak dan anak itu adalah perempuan, tentu tidak dapat meneruskan keturunan ayahnya. Perspektif Kristiani melihat bumi sebagai suatu yang dikuduskan, dan manusia barulah berharga bila memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka yang termarginalkan dan miskin. Perspektif ilmiah memperhitungkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah terbatas. Terdapat saling ketergantungan dan keterhubungan antara sistem yang satu dengan yang lain. Dan karena itu, manusia harus melakukan kegiatannya dengan bijaksana dan hati-hati. Perspektif historis melihat bahwa selama ini yang lebih beruntung menikmati sistem ekonomi, sosial, dan politik adalah mereka yang tinggal di belahan utara. Akan tetapi, dampak dari berkurangnya keberagaman ekologis dan sumber-sumber daya alam, polusi yang ditemukan pada laut, tanah, dan udara, serta rusaknya ekosistem, punahnya sejumlah spesies, dan perubahan iklim ternyata dialami oleh mereka yang juga tinggal di belahan selatan, walaupun mereka tidak seberuntung yang tinggal di belahan utara dalam menikmati keuntungan dari sistem ekonomi, sosial, dan politik. Memperhatikan keadaan bagi semua insan ternyata memerlukan pemahaman tentang bagaimana memelihara bumi agar tetap menjadi tempat tinggal yang memadai bagi sekian generasi ke depan. Dampak dari perubahan iklim ternyata dahsyat, yaitu antara lain hasil pertanian menurun, siklus iklim yang tidak normal yang dipicu oleh meningkatnya permintaan energi dan meningkatnya produksi emisi, sedangkan hujan berkurang, berkurangnya sumber air bersih, bencana alam karena perubahan suhu yang ekstrim. Siapkah kita ketika dampak perubahan iklim ini muncul dan membuat kehidupan kita terganggu? Pihak yang acap kali menjadi korban dari perubahan iklim adalah wanita dan anak-anak yang memang digolongkan sebagai pihak yang lebih lemah. Disinilah tanggung jawab manusia sebagai makhluk mulia dituntut agar dapat menggunakan kepintarannya secara bijak untuk kesejahteraan semua manusia, bukan hanya sekelompok saja.
Dobson mengaitkan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis. Keadilan ekologis dapat ditegakkan bila para pemimpin dan penegak hukum mempraktikkan keadilan sosial. Mewujudkan keadilan bagi semua insan. Dobson mengaitkan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis. Keadilan ekologis dapat ditegakkan bila para pemimpin dan penegak hukum mempraktikkan keadilan sosial. Mengapa demikian? Karena menjadi tugas para pemimpin dan penegak hukum untuk memastikan bahwa rakyat yang berada di bawah pemimpinannya hidup dalam sejahtera dan tidak dipersulit atau diperalat oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan lebih. Atau dapat juga dikatakan bahwa setiap manusia harus mendapatkan hak untuk kesejahteraan hidup. Terganggunya kesejahteraan dan hadirnya kemiskinan dapat dijadikan indikator bahwa ada kerusakan dalam lingkungan hidup. Hidup yang sejahtera haruslah menjadi hak bagi setiap orang terlepas dari latar belakang ras, etnis, agama, atau kelompok yang dimilikinya. Perlu juga kita pahami pengertian keadilan lingkungan, yaitu keadilan yang berkaitan dengan norma, nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan, dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, sehingga di dalam komunitas tersebut anggota komunitas dapat merasakan keadilan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Termasuk di dalam keadilan lingkungan ini adalah adanya pekerjaan dan upah yang layak, pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, pemukiman dan layanan kesehatan yang pantas, pembuatan keputusan yang demokratis, dan pemberdayaan personal serta lingkungan yang bebas dari kekerasan, obat-obat terlarang, dan kemiskinan. Dalam lingkungan yang seperti itu, tentu pencapaian kesejahteraan menjadi lebih terjamin. Inilah hendaknya yang menjadi tugas dan perhatian para pemimpin, penegak hukum, dan kita semua yang peduli untuk tercapainya keadilan bagi semua insan. Terima kasih banyak kalian sudah memperhatikan video pembelajaran topik ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan bagi setiap umat manusia. Khususnya dimanapun Tuhan tempatkan, kita semua harus menegakkan keadilan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.